Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang banyak dari kita mungkin banyak yang masih belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini saya sudah ditemani oleh gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk datang ke Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Kiai, semoga senantiasa sehat. Amin. Dan Pak Kiai, tema kita kali ini akan membahas tentang hadis Nabi. Ini sebuah hal yang buat saya sangat menarik. Mungkin saya juga masih awam, ingin tahu lebih jauh. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bahasan kita tentang hadis Nabi. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita kemudian mau bedah dari awal, fondasi ya, definisi dari hadis Nabi itu seperti apa? Karena sejauh pemahaman saya yang masih fakir ini, saya tuh memahami hadis tuh ya sekedar apapun yang kemudian diucapkan oleh baginda Rasulullah. Apakah terbatas hanya ini atau seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Para pemirsa yang saya hormati, ini memang sesuatu yang penting sekali untuk kita definisikan agar kemudian nanti tidak terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Hadis secara umum itu ma'uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, min qaulin dari ucapan nabi, au fi'lin atau sesuatu yang dilakukan oleh nabi, au takririn atau sesuatu yang disetujui oleh nabi, atau dalam pandangan sebagian ulama menambahkan sifat yang menempel kepada nabi, baik itu sifat yang bersifat jasmani, potongan rambut misalnya, cara berpakaian, atau khuluqiyah itu yang bersifat akhlak, seperti kedermawanan, kesabaran, itu dirangkum jadi satu menjadi pengertian yang namanya hadis. Jadi hadis itu ada yang diucapkan Nabi, misalnya innamal a'malu binniyat. Motivasi orang itu akan memberi dampak terhadap pahala dan juga pekerjaan itu sendiri. Ada yang berbentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, seperti misalnya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian kalau mau sholat, lihat saja bagaimana saya sholat. Ibadah haji misalnya, khudhu anni manasikakum. Apa yang saya kerjakan ketika saya beribadah haji, itu yang kalian lakukan nanti saat kalian akan pergi haji misalnya. Ada yang kemudian takrir. Takrir itu persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Tambahan adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Itu kan merupakan inovasi dari sahabat. Atau doa ketiga i'tidal, bangun dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, dulu hanya Rabbana wa kalhamdu. Terus ada yang menambahkan jadi Rabbana wa kalhamdu hamdan thayyiban mubarak, dengan banyak redaksi. Itu juga persetujuan Rasulullah. Atau memakan biawak Arab ad-dabbu, itu yang dipotong oleh Sayyidina Khalid, dimasak, dimakan di hadapan Rasulullah dan Nabi tidak melarang, maka itu dinamakan sunnah takririyah, hadis takriri, hadis yang merupakan persetujuan Rasulullah. Atau kemudian model rambut Nabi, Nabi yang dulu rambutnya dibelah tengah, kemudian punya jambul, itu juga dijadikan bagian dari hadis. Atau perilaku Rasulullah yang bersifat budi, pekerti dan akhlak. Itu satu kesatuan. Itu secara umum, walaupun nanti ada berbeda banyak pandangan di sana, tapi secara umum itulah yang dinamakan dengan hadis. Oke, jadi meliputi apa yang diucapkan, apa yang kemudian dilakukan, persetujuan, bagaimana cara mungkin beliau Jadi kalau ada orang bertanya, misalnya ngelihat
Mila ini sangat-sangat dermawan. Emang ada hadisnya dermawan. Oh, boleh jadi bukan ucapan Nabi. Bisa jadi perilaku Nabi yang tidak pernah menyimpan makanan. Jadi semua yang siang itu maghrib harus habis. Semua yang malam itu subuh harus habis. Itu tidak ada hadisnya dalam artian ucapan Rasulullah. Tapi itu dilakukan oleh Nabi. Maka ketika ditanya apa itu hadisnya, ya itu tadi. Oke. Tapi kadang-kadang saya agak saru juga dengan istilah sunnah Pak. Oh Jadi iya. sebenarnya apakah sama dua-duanya? Bergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, ya pasti berbeda. Kalau hadis itu dalil tadi kan. Kalau sunnah itu apa yang menempel pada Nabi tadi itu, ucapan, perbuatan dan sebagainya, tetapi tidak bersifat wajib. Itu kan namanya sunnah. Kayak misalnya Nabi sholat tahajud misalnya. Buat saya sholat tahajud itu menjadi sunnah. Karena itu berlawanan dengan kata-kata wajib. Itu dari aspek fikih. Dari aspek ilmu hadis, ada ulama yang membedakan nih Mila. Kalau hadis itu sekedar diucapkan atau dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis. Tetapi kalau dilakukan berulang kali atau dalam rutinitas tertentu itu bisa dikatakan menjadi sunnah. Misalnya sunnah Nabi kalau berbuka itu membuka dengan kurma. Kenapa? Karena hampir setiap Nabi berbuka itu menggunakan kurma. Tetapi sunnah Nabi di sini tidak kemudian dikatakan sebagai penekanan syariat. Karena boleh jadi saya di Jakarta tidak makan kurma, tapi punya kolak yang manis gitu loh. Nah, ada ubi yang manis misalnya. Maka saya ketika berbuka itu secara substansi saya lakukan berulang-ulang. Itu juga menjadi apa ini? Sunnah gitu loh. Sunnah Nabi itu bersiwak. Karena Nabi itu selalu bersih mulutnya. Maka ketika saya mengatakan, oh ini sunnah Nabi, itu bisa diartikan tuntunan baku dari Rasulullah. Bisa juga diartikan hanya sebagai kebiasaan dan tradisi. Yang nanti orang itu Mila bisa menyelisihi sunnah Nabi, tetapi tidak boleh menentang hadis Nabi. Gitu. Boleh menyelisihi tapi tidak boleh menentang. Apa contohnya? Sunnah Nabi itu nikah. Tapi tidak berarti orang yang tidak menikah itu kemudian menyelisihi Rasulullah. Karena boleh jadi dari kacamata hukum fikih ada orang yang tidak menikah karena memiliki alasan yang diterima oleh agama. Kalau dia menikah, dia justru terjerumus kepada sesuatu yang haram misalnya. Iya kan? Misalnya orang yang sakit tidak punya ketertarikan dengan pasangannya misalnya, atau tidak memiliki kemampuan tertentu ketika menikah, kemudian ada ketidakpuasan dari pasangannya yang berujung kepada gugatan ke pengadilan, kan membuka kekurangan dirinya. Lebih baik ditutup dari awal karena dia juga tidak membutuhkan itu, sambil misalnya ada proses pengobatan dan sebagainya. Itu yang kemudian dipahami sunnah. Jadi kalau saya boleh menambahkan nih Mila ya, pada aspek sunnah ini nggak boleh kemudian kita hanya melihat itu sebagai satu tuntunan belaka. Misalnya orang sekarang seringkali mendegradasikan itu sunnah. Oh sunnah Nabi itu apa? Misalnya memakai janggut. Nah janggut ini sunnah sebagai tuntunan atau kebiasaan. Ini para pemirsa, dulu saya belajar sama guru saya itu kitab namanya Al-Furuq Imam Qarafi itu yang membeda-bedakan posisi Nabi. Nabi ketika mengucapkan dan memutuskan hukum ini sebagai Nabi, apa sebagai hakim, apa sebagai panglima perang, itu kan berbeda-beda. Kalau Nabi memutuskan ini, misalnya karena Nabi berfungsi sebagai hakim di pengadilan, maka apa yang diucapkan Nabi, apa yang diputuskan Nabi, belum tentu bisa saya ikuti. Karena Nabi memutuskan itu kan berbasis alat bukti, berbasis kasus itu. Boleh jadi saya menghadapi kasus dan alat bukti yang berbeda. Maka kemudian disinilah ulama mengatakan sunnah itu tradisi, sunnah itu budaya, sunnah itu kebiasaan, sekalipun itu semua bernilai syariat. Sunnah Nabi itu bersiwak. Tetapi ketika saya menggunakan sikat gigi, pasta gigi modern, saya tetap dikatakan mengikuti sunnah Nabi. Tetapi kalau kita katakan, apakah kemudian ada hadis tentang sikat gigi, pasti merujuknya harus kepada siwak. Tetapi ketika kita pahami kebiasaan Nabi melakukan bersiwak itu sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan mulut, maka kita tidak perlu mencari dalil tentang sikat gigi. Oke, paham. Nah kalau dalam
Islam kan Pak Kiai, memang Iya. Al-Quran dan Sunnah itu Iya, selalu iya. menjadi rujukan. Rujukan, iya. Memang posisinya itu memang melengkapi atau seperti apa sih Iya, sebenarnya? saling melengkapi. Apa yang tidak dijelaskan di Oleh Quran, itu akan dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi sebetulnya urutan Quran dan hadis itu bukan 1 dan 2. Oh, Nggak boleh kiai melihat Quran dulu baru hadis. Jangan. Oh. Jangan sampai sejatinya apa yang di Quran itu sudah dijelaskan maknanya itu justru di dalam hadis. Oleh karena itu jadi mufti, jadi kiai, jadi ustadz itu tidak boleh separoh-separoh ngajinya. Kalau dia ingin memberikan putusan hukum, dia harus memiliki kemampuan, perasaan, saya sudah membaca seluruh ayat Al-Quran. Saya sudah memahami seluruh ayat yang terkait dengan ini, hadis yang ini. Sehingga boleh jadi ketika saya ditanya orang, itu saya tidak perlu lagi melihat Quran. Karena itu sudah dijelaskan secara gamblang di hadis. Ada yang saya tidak membutuhkan hadis, karena Quran itu secara jelas mengharamkan misalnya daging babi. Kan begitu kan? Nah yang seperti ini itu menunjukkan bahwa semua yang ada di dalam agama itu jadi satu kesatuan, bahkan akal. Ya. Gitu loh. Nggak boleh kemudian, oh kita lihat wahyu dulu, Quran hadis, jangan pakai akal dulu. Nggak bisa. Karena untuk memahami Quran dan hadis itu juga harus menggunakan akal. Akal ini kemudian dilembagakan dalam ilmu-ilmu keislaman. Ada namanya yang berkait dengan hadis misalnya, kalau dari aspek periwayatannya, ada mustalahul hadis. Ini sahih, dhaif, macam-macam. Ada namanya usul fikih nanti. Ini am, umum, apa khos, dan sebagainya. Ini semua menjadi satu kesatuan. Masya Allah, menarik sekali. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, Baik. nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.